semuanya, jumpa lagi pada Family Bible Reading Journey di mana kita akan bersama-sama keluarga membaca Alkitab pada malam ini. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 2 Tawarik 16 ayatnya yang pertama hingga 14. Mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, yang menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami dalam pembacaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari 2 Tawarik 16 ayat 1 hingga 14 dengan judul perikop Perjanjian Asa dengan Aram. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Ramah dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Ramah. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Ramah itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan melihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah berada di zona nyaman, ketika kita mulai merasakan kasih Tuhan sepanjang hidup kita, seperti Raja Asa, dia berada di zona nyaman. 35 tahun pemerintahannya aman, damai sejahtera. Dan kemudian dia menjadi lupa akan Tuhan. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kesengsaraan.
karena ulahnya sendiri. Begitupun juga kita dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di zona nyaman, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Karena Allah setia dan adil, maka Dia pun meminta kita untuk tetap setia kepadanya. Pada saat kita susah, pada saat kita senang. Sehingga kita dapat terus merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang meneguhkan kami kembali ya Bapa. Bahwa kami tidak boleh lari dari Engkau. Kami harus setia kepada-Mu dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, baik itu susah ataupun senang. Ajarlah kami Bapa untuk dapat selalu memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku, sekian pembacaan kita pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi